Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video tutorial kali ini kita lagi memperbaiki sebuah kulkas tidak dingin. Ini biasanya kulkas tidak dingin tapi lampunya menyala, kemudian kulkas tidak dingin, kompresornya hanya panas, ya. Nah, ini biasanya kerusakannya ada di bagian overload ataupun di bagian relaynya. Bahkan bisa jadi itu di bagian mesin kompresornya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan cek karena di sini untuk mesin kompresornya nggak nyala, hanya panas saja. Kemudian bunyi cetik ya di bagian overload karena ampernya tinggi, teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya buka. Nah, di sini sudah kelihatan yang di bawah itu yang namanya relay yang kotak ya. Untuk yang tipis di sini namanya overload. Oke, sekarang kita coba pasang tang ampere, teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya pasang tang ampere, kita akan coba nyalakan. Oke, di sini ampernya 3,3835 teman-teman ya. Artinya ampere mesin kompresor sangat tinggi banget. Nah, ini ketika nyalakan terus itu malah overload ataupun bunyi cetik ya di bagian overloadnya karena ampernya tinggi. Dan untuk seharusnya di sini 0,7 ya atau 0,6. Oke, kita akan coba buka di bagian overload ataupun relaynya terlebih dahulu ya, sebelum kita melangkah pengecekan di bagian mesin kompresornya. Oke, di sini, nah di sini ya, di sini untuk di bagian relay ini kocak ya. Artinya kalau misalkan kocak seperti ini biasanya di bagian bimetal itu udah pecah, teman-teman ya. Itu sudah dipastikan pecah. Nah, ini kalau misalkan dicek juga ya nggak bakalan nyambung. Kemungkinan besar meskipun nyambung dia nggak bisa berfungsi dengan normal, teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba lihat di bagian relay. Nah, kita congkel di bagian samping sini, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa langsung ganti aja kalau misalkan udah kocak ya. Tuh ya, teman-teman ya. Nah, tuh kelihatan. Ini relay yang udah mulai rusak atau ciri-ciri relay rusak ataupun tanda-tanda relay rusak. Kalau misalkan untuk di bagian overload, biasanya di bagian overload itu tanda-tanda ketika udah mulai rusak itu pasti ada kayak gosong, kemudian ada retak ya, teman-teman ya. Oke, di sini di bagian relay hancur. Oh ya, di sini untuk mesin kompresor dia memakai starting ya. Jadi dia memakai kapasitor 32 mikro. Karena ini kulkas LG satu pintu, teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, solusinya di sini kalian harus ganti ya kalau misalkan untuk relaynya pecah. Oke, sekarang kita coba akan cek di bagian di bagian kapasitornya ya, teman-teman ya. Ini karena kapasitor dia memakai kapasitor starting. Rata-rata untuk mesin kompresor kulkas LG itu dia memakai kapasitor starting ataupun running. Kadang dua-duanya ada, teman-teman ya. Oke, untuk kabel warna merah dan biru kita cek menggunakan avometer. Oke, kita posisikan ke mikro. Oke, di sini sudah terbaca. Kita langsung tes apakah ada penurunan atau tidak untuk kapasitor starting. Oke, belum. Nah, ini sudah mulai baca, teman-teman ya. Nah, ini 3,1,32 artinya di sini bisa mendekati dengan 32. Artinya di sini untuk kapasitor ini masih bagus dan masih kita bisa gunakan, teman-teman ya. Oke, untuk penggunaan kapasitor starting itu bebas, teman-teman ya. Kalau pakai kapasitor running itu kita harus sesuaikan ampere dari mesin kompresor itu sendiri. Oke, di sini kita pasang kembali.
karena kita mencari penyebabnya teman-teman ya. Apakah penyebabnya dari kapasitor kah atau memang dari relaynya yang udah lama ya. Ini masih kulkas masih original. Oke, di sini kita kencangkan kembali dan selanjutnya kita ganti untuk relay yang baru teman-teman ya. Oke, di sini saya ambil untuk relay ya. Ini relaynya sama, ini sama punyanya LG juga yang orisinil ya, teman-teman. Dan untuk relay starting ataupun running itu berbeda teman-teman ya. Karena di sini menggunakan running. Nah, seperti ini. Usahakan kencang teman-teman ya. Dan untuk mesin kompresor di sini ukuran. Oke, kita pasang. Untuk bergantian overload itu nggak boleh kebesaran ataupun kekecilan teman-teman ya. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau misalkan overload kulkas pintu 1 ya kita ganti overload pintu 1. Oke, sekarang kita coba nyalakan menggunakan tang ampere. Mudah-mudahan di sini jalan teman-teman ya. Nanti kalau misalkan jalan ini pasti 0, ya 0,7 0,6 ya. Oke, di sini sudah jalan. Tadi sempet stuck ya di 2 ampere, kemudian sudah mulai turun lagi di 0,76. Artinya di sini ampere sudah membaik dan mesin kompresor sudah bisa berjalan dengan normal teman-teman. Oke, karena di sini banyak banget pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ketika ganti overload ataupun relay itu mesin kompresor nggak mau jalan. Coba kalian diamkan terlebih dahulu selama 15 menit baru nyalakan. Kalau misalkan masih belum nyala, kalian bisa cek di bagian pengaturan suhu ataupun termostat. Kalau misalkan termostat rusak udah pasti mesin kompresor nggak bakalan nyala teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk memperbaiki kulkas tidak dingin, bahkan lampunya aja yang nyala. Nah, caranya kalian bisa cek di bagian mesin kompresornya apakah sudah nyala atau belum. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian freshernya teman-teman ya, di bagian evaporator. Oke, di bagian evaporator di sini sudah ada suhu dingin teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.